Bab 1122. Zoru, siapapun yang berani memasuki tanah terlarang harus mati. Lelaki tua berkulit putih itu berteriak sambil dengan cepat mundur ke tiga lainnya untuk mengepung Wang Lin. Tangan kanannya mengenai tas pegangannya dan mengeluarkan sebuah batu giok. Dia akan menghancurkannya. Rasa dingin muncul di mata Wang Lin dan dia melangkah maju. Riak bergema, dan dalam sekejap mata, dia muncul di hadapan lelaki tua itu. Jarinya menunjuk ke sela-sela alis lelaki tua itu. Wang Lin bisa dengan mudah membunuh seorang kultivator Nirvana Skrier. Pupil mata lelaki tua itu menyusut dan dipenuhi rasa terkejut. Dia ingin mundur, tapi dia tidak cukup kuat untuk mundur dari Wang Lin. Jari Wang Lin bergerak seperti kilat, mengejar lelaki tua itu, dan mendarat di antara alis lelaki tua itu. Orang tua itu batuk darah dan suara letupan terdengar dari dalam tubuhnya. Kemudian tubuhnya roboh. Jiwa asalnya ingin melarikan diri, tetapi ditangkap oleh Wang Lin. Giok yang ingin dia hancurkan jatuh ke tangan Wang Lin. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Itu sangat cepat sehingga menyebabkan ketiga lelaki tua yang tersisa gemetar. Namun, mereka semua adalah veteran dalam pertempuran, dan mereka segera berpencar setelah beberapa saat terkejut. Salah satu dari mereka dengan cepat berteriak, "Atur formasi." Setelah dia berbicara, ketiganya membentuk segel dan gelombang energi asal yang kuat berkumpul di hadapan mereka untuk membentuk kapak raksasa yang menebas Wang Lin. Pada saat yang sama, mereka bertiga menamparkan tas pegangan mereka. Pengocok dan manik-manik giok muncul di hadapan mereka berdua. Pengocoknya benar-benar hitam, dan di bawah segel pemiliknya, helaian pengocoknya memanjang. Itu seperti pedang sutra yang melesat menuju Wang Lin. Untaiannya jatuh seperti hujan pedang dan membangkitkan energi asal dunia saat jatuh. Orang tua yang mengeluarkan manik-manik giok itu memiliki 7 manik-manik giok kristal halus yang mengambang di depannya. Saat manik-manik itu muncul, tangisan bayi bergema di seluruh dunia. Wajah menangis 7 bayi muncul di 7 manik-manik, lalu roboh dan 7 jiwa bayi muncul. Mereka menjerit sedih saat menyerang Wang Lin dari 7 arah berbeda. Orang tua terakhir tidak mengambil harta karun, tetapi sebuah batu giok. Dia akan menggunakan waktu yang dibeli rekan-rekannya untuk menghancurkan batu giok dan mengirim informasi kembali ke alam Brilliant Void. Mereka bertiga jelas telah bekerja sama sejak lama dan secara tidak terduga tidak perlu berbicara saat mereka bertindak. Jika Wang Lin adalah seorang kultivator pembersih nirwana biasa, meskipun dia tidak akan peduli dengan serangan 3 kultivator Nirvana Skrier tahap akhir, mereka akan kesulitan menghentikan salah satu dari mereka untuk menghancurkan sebuah batu giok. Lagi pula, mereka bertiga sangat terbiasa bertarung bersama dan tidak akan memberikan kesempatan sedikit pun kepada pihak lain. Namun, mereka menghadapi Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak melihat serangan itu. Dia melambaikan lengan bajunya dan membuat lautan api melonjak dan segera menerbangkan bisikan hitam itu. Pada saat yang sama, Wang Lin menunjuk ke depan dan dengan lembut berkata, "Berhenti." Dengan satu kata, hukum dunia turun dan semua mantra berhenti. Bahkan ketiga lelaki tua itu tidak bisa bergerak sama sekali, dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka menyaksikan Wang Lin mendekat dan mengambil batu giok dari lelaki tua ketiga. Wang Lin dengan santai melambaikan tangannya dan lelaki tua itu terbatuk-batuk darah. Suara letupan keluar dari tubuhnya, kemudian tubuhnya roboh dan jiwa asalnya diambil oleh Wang Lin.
Awalnya aku tidak ingin menyerang, tapi kalian semua bertindak terlalu jauh. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan salah satu dari dua tubuh tetua yang tersisa roboh. Dia tidak bisa lepas dari pengumpulan jiwa asalnya. Pandangannya tertuju pada tetua terakhir. Kilatan niat membunuh di mata Wang Lin. Seseorang yang memurnikan harta karun dengan jiwa bayi tidak bisa dimaafkan. Penatua terakhir adalah orang yang mengirimkan 7 manik giok, dan matanya dipenuhi ketakutan. Wang Lin jauh lebih kuat daripada pemahamannya tentang para penggarap pembersih nirwana. Jika mereka tahu Wang Lin sekuat ini, mereka tidak akan berani menjadi sombong. Mereka tidak mengira mereka telah memprovokasi seorang kultivator yang begitu menakutkan. Namun, yang membuatnya rileks adalah meskipun Wang Lin telah menghancurkan tubuh teman-temannya, dia tidak merusak jiwa asal mereka. Ini berarti Wang Lin harus khawatir tentang alam kekosongan cemerlang juga, tapi kata-kata Wang Lin membuat hatinya bergetar. Dia tak berdaya melihat Wang Lin mendekat, dan jari Wang Lin mengarah ke antara alisnya. Ketika jari Wang Lin menutupi penglihatannya, rasa sakit memenuhi tubuhnya. Api putih muncul dari ujung jari Wang Lin dan mengelilingi lelaki tua itu. Tidak ada teriakan, namun tubuh lelaki tua itu berubah menjadi abu hitam dalam sekejap, termasuk jiwa aslinya. Dari 4 penggarap Nirvana Skrier, 3 orang ditangkap dan 1 orang terbunuh. Bahkan sampai akhir, tidak satupun dari mereka mampu menghancurkan batu giok itu. Tanpa kendali mereka, kapak tersebut menghilang menjadi energi asal. Adapun pengocoknya, terbakar habis oleh api. 7 jiwa bayi yang berduka itu dipenuhi kebingungan. Ketika Wang Lin melihat jiwa bayi itu, hatinya bergetar dan dia mengingat masa lalu. Dia melambaikan lengan bajunya dan pusaran muncul untuk menyerap 7 jiwa bayi. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia tiba di sebelah barisan transfer. Dia melangkah ke dalam susunan transfer dan berjongkok untuk mengacaukannya. Kemudian formasi tersebut menyala dan energi asal melonjak dari segala arah. Formasi diaktifkan dan Wang Lin diselimuti cahaya. Sesaat kemudian, cahayanya menghilang dan formasinya kosong. Alam kekosongan cemerlang merupakan bagian dari ruang baru yang telah dibuka. Tempat ini sangat indah dan hampir tidak ada bedanya dengan alam surgawi. Satu-satunya perbedaan adalah tidak ada energi spiritual surgawi di sini. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan energi asal yang kaya. Gunung-gunung menembus langit dan sungai-sungai mengalir. Ada binatang-binatang kecil yang bermain-main dan burung bangau terbang melintasi langit. Tanah itu dipenuhi dengan harmoni. Ada formasi besar di bagian utara alam Brilliant Void. Ini adalah pintu masuk ke alam kekosongan cemerlang, dan pada saat ini, ada seorang anak laki-laki yang duduk di luar barisan transfer. Meskipun anak laki-laki ini terlihat muda, ada perasaan kuno pada dirinya. Jelas sekali bahwa dia hanya terlihat seperti anak laki-laki karena metode kultivasinya. Dia sedang duduk di sana ketika dia tiba-tiba membuka matanya. Dia menggumamkan beberapa kata dan melihat formasi. Dia melihat formasi bergemuruh dan cahaya bersinar sebelum mencapai puncaknya dalam sekejap. Ruang di atas formasi mulai berputar. Tidak butuh waktu lama hingga cahaya dari formasi menjadi redup dan suara perlahan memudar. Seseorang muncul di atas formasi. Anak laki-laki itu agak malas, tapi tubuhnya tiba-tiba menegang. Dia tiba-tiba berdiri dan mundur sebelum menatap orang yang keluar dari formasi. Pupil anak laki-laki itu menyusut dan dia berkata, "Ada bau darah di tubuhmu."
Wang Lin telah melihat alam kekosongan cemerlang ketika dia datang ke sini dengan pikirannya. Ketika dia keluar dari formasi, dia melihat ke arah anak laki-laki itu dan dengan tenang menggenggam tangannya. Saya meminta Anda, Tuan, untuk mengirim pesan bahwa saya, Wang Lin, datang atas nama Sekte Dewa Burung Vermilion untuk mengirimkan sebuah batu giok. Anak laki-laki itu mengerutkan kening dan tatapannya menjadi dingin ketika dia dengan lembut berkata, "Kamu punya nyali." Sudah lama sekali sejak seseorang berani masuk ke alam kekosongan cemerlang. Mendengar kata-kata anak laki-laki itu, Wang Lin menghela nafas dan mengabaikan aura. Ini, perasaan ilahinya menyebar ke seluruh alam kekosongan cemerlang dan mengirimkan sebuah pesan. Junior Wang Lin datang untuk mengirimkan batu giok dari Kaisar Ilahi Burung Vermilion yang lama. Mata anak laki-laki itu berbinar, tapi dia tidak menyerang. Dia terus mengamati Wang Lin. Pada saat ini, beberapa indera ilahi menyapu, dan ini termasuk para penggarap nirvana saterer. Ada beberapa dari mereka yang bisa membunuh Wang Lin. Wang Lin berani datang ke Brilliant Void Realm karena dia percaya diri. Kaisar Ilahi Burung Vermilion yang lama tidak akan menyakitinya. Karena dia diminta untuk mengirimkan batu giok, maka batu giok itu secara alami tidak akan membawa bahaya apapun padanya. Wang Lin tidak mencoba melihat apa yang ada di dalam batu giok itu. Dia tahu bahwa lebih baik tidak mengetahui beberapa hal. Selain Kaisar Ilahi Burung Vermilion yang lama, rune yang diberikan King Lin kepada Wang Lin membuatnya tidak khawatir. Selama dia mengaktifkan rune tersebut, dia akan kembali ke alam surgawi hujan yang baru. Zoro sedang duduk di puncak gunung, berkultivasi di alam kekosongan cemerlang. Little White ada di sampingnya, dengan malas memandangi awan. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tepat pada saat ini, perasaan ilahi Wang Lin tiba. Tubuh Zoro langsung bergetar dan dia tiba-tiba membuka matanya. "Paman." Bahkan tubuh putih kecil bergetar dan dia segera berdiri dan melihat ke kejauhan. Wajah kecil Zoro memerah. Jelas sekali dia sangat bersemangat. Dia sudah lama mencari Wang Lin, dan sekarang dia mendengar suara Wang Lin. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Tanpa ragu-ragu, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju perasaan ilahi itu. Putih kecil mengikuti Zoro. Kepalanya yang besar bergoyang dan dia waspada. Dia masih sangat takut pada kultivator yang membuat dia takut di masa lalu. Setelah Zoro pergi, seorang wanita yang sangat cantik muncul dari kehampaan tempat Zoro berada. Dia diam-diam melihat ke depan dengan ekspresi rumit dan pahit. Dia mengangkat kakinya dan melangkah maju. Wang Lin hanya menunggu di sana setelah dia mengirimkan akal sehatnya. Tidak butuh waktu lama sebelum beberapa sinar cahaya terbang, dan mereka berubah menjadi kultivator sebelum Wang Lin. Mereka semua memiliki tingkat budidaya yang berbeda-beda, dan yang terlemah adalah pada tahap awal pembersih nirwana. Mereka dengan dingin memandang Wang Lin dan tidak menganggapnya berharga. Orang tua yang pergi ke negeri roh iblis bersama Mu Bingmei tidak muncul. Itu adalah pria parubaya yang mengenakan jubah emas keunguan yang muncul dari kehampaan di hadapan Wang Lin. Pria parubaya itu dipenuhi dengan keagungan. Setelah dia muncul, para penggarap di sekitarnya menjadi sangat hormat. Tatapan pria parubaya itu menyapu Wang Lin saat dia perlahan berkata, "Jarang sekali Kaisar Ilahi Burung Vermilion datang mengunjungi alam kekosongan cemerlang." Bab 1123. Maafkan aku. Ketika Wang Lin memandang pria parubaya itu,
dia hanya bisa melihat bahwa orang ini adalah seorang kultivator penghancur nirwana. Wang Lin tidak berkata apa-apa lagi saat tangan kanannya meraih kekosongan, meraih sebuah batu giok, dan melemparkannya. Ekspresi pria parubaya itu tenang saat dia meraihnya dan menyebarkan akal sehatnya. Namun, dia terkejut. Dia tiba-tiba tidak dapat melihat isi batu giok ini karena tingkat budidayanya. Namun, dia dapat melihat bahwa bahan pembuat batu giok ini tidaklah sederhana. Isinya jejak api asal. Seiring dengan identitas Wang Lin, batu giok ini tidak sederhana. Ini, pria itu mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin. Wang Lin dengan tenang berkata, Kaisar Surgawi Burung Vermilion yang lama menemukan sebuah rahasia di markas besar aliansi sebelum kematiannya. Dia memintaku untuk mengirimkannya ke alam kekosongan cemerlang. Pria itu mengangguk dan tahu bahwa masalah ini harus serius. Ekspresinya menjadi lebih bermartabat saat dia menggenggam tangannya dan berkata, "Terima kasih." Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan membuang 3 jiwa asal ke samping. Mata ketiga jiwa asal semuanya tertutup, mereka jelas-jelas dibatasi. Sebelumnya, saya tidak memiliki giok undangan dan tidak sabar untuk masuk karena pentingnya informasi di dalam giok tersebut, jadi saya harus memaksa masuk. Saat Wang Lin berbicara, dia mengambil batu giok lain dan melemparkannya ke pria paruh baya itu. Giok ini berisi sebuah adegan. Itu dengan jelas mencatat apa yang terjadi dengan 4 penjaga gerbang di luar. Pria paruh baya itu melihatnya dan dengan tenang berkata, "Kami berterima kasih kepada Kaisar Ilahi karena telah memberi mereka pelajaran atas nama kami. Namun, sebuah pelajaran tetaplah sebuah pelajaran, dan membunuh seseorang dari alam kekosongan cemerlang milikku agak tidak masuk akal." Wang Lin dengan tenang berkata, "Hanya kecelakaan." Pria itu menatap Wang Lin dan tersenyum. "Hal ini sangat penting. Saya akan meminta Kaisar Ilahi untuk tinggal di alam kekosongan cemerlang selama beberapa hari. Tunggu sampai aku menyerahkan gioknya." Sebelum pria itu selesai berbicara, suara wanita dingin bergema. "Biarkan dia pergi." Saat suara ini muncul, semua penggarap di sekitarnya menjadi hormat. Bahkan pria berbaju ungu pun menjadi hormat. Mu Bingmei muncul di hadapan semua orang dan memandang Wang Lin dengan ekspresi rumit. Pada saat yang sama, 2 sinar cahaya datang dari kejauhan dan tiba di hadapan Wang Lin. Kedua sinar cahaya itu berubah menjadi Zhou dan Little White. Zhou menjadi lebih bersemangat setelah melihat Wang Lin. "Paman, itu benar-benar kamu." Mata Zhou menjadi terbaca dan air mata mengalir. Melihat Zhou, Wang Lin tersenyum dan mengangguk. "Paman ada di sini untuk menjemputmu." Zhou sudah dewasa dan menyadari ada sesuatu yang tidak normal, jadi ini bukan waktunya untuk berbicara. Dia segera tiba di samping Wang Lin. Saat dia melihat rambut putihnya, hatinya terasa sakit. Wang Lin memandang Mu Bingmei. Dia merenung sedikit dan perlahan berkata, "Saya akan membawa Zhou pergi." Mu Bingmei menggigit bibir bawahnya dan dengan lembut berkata, "Kalian semua, pergi." Para pembudidaya di sekitarnya dengan cepat setuju dan menghilang tanpa jejak. Pria berbaju ungu memandang Wang Lin dengan penuh arti dan juga pergi. Segera, tidak ada kultivator lain yang tersisa selain Wang Lin, Zhou, dan Mu Bingmei. Mu Bingmei menghindari tatapan Wang Lin dan memandang Zhou. Dia dengan lembut berkata, "Zhou, setelah kamu pergi, ingatlah untuk berkultivasi setiap hari." Zhou memandang Wang Lin dan kemudian ke Mu Bingmei.
Pada tahun-tahun ini, dia tahu bahwa gurunya sangat baik padanya, terutama ketika gurunya menyelamatkannya. Jika bukan karena gurunya, dia tidak akan bisa bertemu Wang Lin lagi. Berpikir untuk berpisah, suasana hati Zhou menurun dan dia mengangguk dan dengan lembut berkata, "Guru, Ru'er mengingat semuanya. Saya tidak akan meninggalkan kultivasi saya. Terlebih lagi, Ru'er bisa kembali kapan saja." Mu Bingmei mengungkapkan senyuman pahit. Zhou tidak mengerti bahwa begitu dia pergi, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali, karena Wang Lin tidak mengizinkannya. Saya guru Anda dan Anda adalah murid saya. Karena kamu akan pergi, biarkan guru memberimu sesuatu. Saat Mu Bingmei berbicara, dia mengambil jepit rambut giok dari rambutnya. Dia melihatnya dengan tatapan penuh kasih sayang dan kemudian melemparkannya ke Zhou. "Guru?" Ini, Zhou terkejut dan tanpa sadar menangkapnya. Dia sepertinya samar-samar ingat bahwa Mu Bingmei pernah mengatakan bahwa jepit rambut ini adalah harta yang sangat kuat dan diturunkan oleh gurunya sendiri. "Kemarilah, biarkan guru menaruhnya padamu." Mata Mu Bingmei mengungkapkan cinta pada muridnya. Setelah bertahun-tahun bersama, dia mengembangkan perasaan terhadap muridnya. Zhou dengan patuh tiba di sebelah Mu Bingmei. Wang Lin awalnya ingin menghentikannya, tapi setelah ragu-ragu sebentar, dia tidak berbicara. Dia menggulung rambut Zhou dan secara pribadi memasang jepit rambut di rambutnya. Mu Bingmei dengan lembut menyentuh kepala Zhou. Rasa dingin di matanya menghilang dan dia dengan lembut berkata, "Kamu harus ingat bahwa kamu akan selalu menjadi muridku, satu-satunya muridku, alam kekosongan cemerlang adalah rumah keduamu. Anda bisa pergi, guru." Air mata jatuh dari mata Zhou. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa guru dan pamannya saling kenal. Hanya saja mereka bukan teman, tapi musuh. Dia takut sekali dia pergi, dia tidak akan pernah melihat gurunya lagi. Wang Lin memperlihatkan tampilan yang rumit. Dengan kebijaksanaannya, dia dapat melihat bahwa hubungan guru-murid Mu Bingmei dan Zhou tidak palsu, tetapi dia tidak berani mempercayainya begitu saja. Dia memikirkan wilayah kejam Liu Mei dan berkata, "Zhou." Zhou memandang Mu Bingmei saat dia mundur beberapa langkah dan berlutut. Dia bersujud 3 kali dan berseru, "Guru, murid akan pergi." "Pergi?" Mu Bingmei menggigit bibir bawahnya. Saat ini, hatinya terasa sangat sakit, seolah-olah dia melewatkan sesuatu. Dia mundur beberapa langkah, memaksakan senyum, dan mengangguk. Wang Lin membawa Zhou, yang agak tidak mau pergi, ke dalam barisan transfer dan hendak pergi. Tepat pada saat ini, Mu Bingmei sepertinya mengerahkan seluruh keberaniannya saat dia melihat punggung Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Wang Lin, maafkan aku." Tubuh Wang Lin bergetar. Dia berdiri di dalam formasi tetapi tidak mengaktifkannya untuk waktu yang lama. "Maaf, aku benar-benar, maaf." Tubuh Mu Bingmei bergetar dan 2 aliran air mata jatuh dari matanya saat dia bergumam tanpa henti. Selama tahun-tahun ini, rasa sakit di hatinya telah menyiksanya hingga dia hampir pingsan. Setiap malam, dia terbangun dari kultivasinya dan perasaan kebingungan yang tak dapat dijelaskan memenuhi dirinya. "Liu Mei sudah mati. Kamu bukan dia. Tidak perlu meminta maaf." Wang Lin tidak berbalik saat dia merasakan dadanya. Hatinya terasa sakit saat kenangan pertama kali bertemu Wang Ping muncul di benaknya.
Bayi itu dipenuhi rasa dendam yang menatap tajam ke arah ayahnya. Itu adalah mimpi buruk yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh Wang Lin. Liu Mei ingin meninggalkan sosoknya di hati Dao Wang Lin. Dia telah berhasil, dan bahkan sampai hari ini dia masih sukses. Maafkan aku. Wajah Mu Bingmei menjadi pucat saat air mata mengalir di wajah cantiknya. Saat air matanya jatuh ke tanah, sepertinya menghasilkan suara seseorang yang terjatuh. Wang Lin diam-diam membuka formasi. Saat suara formasi bergemuruh, cahayanya menjadi kuat. Pada saat ini, dia sepertinya sudah mengambil keputusan. Dia menghentikan formasi dan dengan lembut mengatakan sesuatu. Kamu benar-benar ingin bertemu dengannya. Bab 1124. Perpisahan. Wang Lin pergi bersama Zhou Ru. Perasaan rumitnya terhadap Liu Mei dan kenangan masa lalu terkubur jauh di dalam pikirannya. Dia tidak pernah ingin menyentuhnya. Pada akhirnya, Mo Bingmei tidak melihat Wang Ping. Wang Lin tidak mau menebak apa yang dia pikirkan dan pergi. Itu seperti penghalang yang membagi mereka menjadi dua dunia ketika formasi diaktifkan. Seolah-olah jaraknya begitu jauh, bahkan mimpi pun tidak dapat melintasi celah tersebut. Jika jarak terjauh di dunia bukanlah hidup dan mati tetapi harus dilupakan, maka jarak itu pun tampak jauh lebih dekat daripada jarak antara Wang Lin dan Mo Bingmei. Sepertinya jarak terjauh yang bisa dicapai seseorang adalah tidak bisa melupakan. Kau ingin melupakan tapi tidak bisa, Anda ingin mencarinya tetapi tidak memiliki arah. Satu-satunya yang tersisa hanyalah waktu berlalu, mengalir menyusuri kegelapan keabadian. Saat Mo Bingmei menatap sosok yang menghilang dalam cahaya terang, air mata mengalir sekali lagi. Dia ingin melihat Wang Ping, dia ingin menyentuh anaknya dan memeluknya. Namun, dia tidak bisa. Terlebih lagi, dia takut. Sebuah cacat muncul di hati daunnya karena Liu Mei. Dia seharusnya menghilangkan kekurangan ini. Meskipun dao hatinya tidak lengkap, cacatnya akan hilang. Namun, dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah dia melihat Wang Ping. Hati daunnya bisa lengkap, atau bisa runtuh sepenuhnya. Jika hidupnya adalah milik dirinya sendiri, dia akan menempuh jalan itu tanpa ragu-ragu apakah itu benar atau salah. Namun, sebagai Brilliant Void Scientist, sebagian besar hidupnya bukan milik dirinya sendiri. Biarkan saja semua ini berakhir seperti ini. Mo Bingmei menggigit bibir bawahnya dan perlahan berbalik. Sosoknya tampak lebih kesepian daripada Wang Lin. Langit berwarna biru, dan hati Mo Bingmei juga tampak membiru. Itu adalah warna biru yang sangat kuat. Ruang hampa begitu gelap sehingga cahaya dari bintang-bintang di kejauhan pun tidak bisa mencapai sejauh ini untuk menutupi rasa sakit di hati Wang Lin. Dia hanya bisa membiarkan rasa sakit ini memenuhi seluruh tubuhnya. Saat rasa sakitnya berlanjut, mungkin rasa sakitnya akan berhenti. Wang Lin mengirim Zhou Ru ke alam surgawi hujan yang baru. Mata Zhou Ru dipenuhi keengganan saat Wang Lin mengusap kepalanya dan menunjukkan senyuman ramah. Dulu ketika dia mengambil gadis kecil ini dan membesarkannya, lambat laun dia merasakan perasaan menjadi seorang ayah. Setelah melihat Zhou Ru, Wang Lin memikirkan Wang Ping dan Li Muan. Bersikaplah baik di sini dan jangan sia-siakan kultivasi Anda. Kamu telah dewasa. Wang Lin menatap gadis yang bersemangat ini, dan kebaikan di matanya menjadi lebih kuat. Paman, seolah-olah Zhou Ru terbuat dari air saat air mata mengalir dari pipinya tanpa henti.
Dia memegang erat tepi pakaian Wang Lin seperti yang dia lakukan ketika dia masih kecil. Dia takut jika dia melepaskannya, Wang Lin tidak akan pernah kembali. Paman tidak tahu apakah membawamu ke sini itu benar atau salah, tapi Paman tidak bisa tenang jika kamu bersama Mu Bingmei. Wang Lin secara bertahap menekan rasa sakit di hatinya dan dia dengan lembut menatap Zhou. Anak ini telah menemaninya selama bertahun-tahun. Jika Paman tidak pernah kembali, Ruer kecil, kamu bisa mencari gurumu. Wang Lin memejamkan mata dan berbalik. Dia menarik pakaiannya dari tangan Zhou dan menghilang. Paman, air mata Zhou jatuh di pakaiannya. Di belakangnya, Hu Juan menghela nafas sambil menarik tangan Zhou dan dengan lembut berkata, pamanmu akan kembali. Di wilayah timur, setelah Kaisar Ilahi Naga Azure kembali, 4 sekte ilahi mengalami perubahan drastis. Keempat sekte tersebut sekarang menjadi satu sekte, bukan 4 sekte yang terpisah. Tidak akan ada lagi 4 kaisar ilahi, melainkan hanya satu yang bernama penguasa ilahi. Ada banyak perbedaan pendapat di EMPA. Sekte ilahi terhadap langkah sekte ilahi Naga Azure ini. Namun, semua suara oposisi menghilang di hadapan kekuatan Azure Dragon Divine Emperor. Harta suci dari sekte ilahi kura-kura hitam dan sekte ilahi harimau putih tidak lagi dipegang oleh sekte tersebut dan jatuh ke tangan Kaisar Ilahi Naga Azure. Metode penggunaannya bukan lagi rahasia bagi sekte. Sosok Wang Lin muncul di wilayah timur segera setelah integrasi selesai. Saat dia muncul, dia ditemukan oleh orang-orang dari sekte Azure Dragon Divine. Wang Lin dengan tenang melihat tim penjaga Azure Dragon Divine Sect, dan para pembudidaya itu segera menundukkan kepala. Wang Lin tidak berbicara dan perlahan melewati mereka. Baru setelah Wang Lin pergi, para petani yang berpatroli saling memandang. Salah satu dari mereka segera mengeluarkan batu giok dan melaporkan masalah ini kepada para tetua. Salah satu penggarap di tim patroli ini berkata dengan tidak puas, dia bukan lagi kaisar ilahi, jadi mengapa kita harus bersikap sopan padanya? Setelah kembali ke wilayah timur, Wang Lin menyadari bahwa suasananya sangat aneh. Semua anggota 4 sekte ilahi yang melihatnya memasang ekspresi aneh, tetapi tidak ada yang menghentikannya. Tidak butuh waktu lama hingga bintang merah muncul di hadapannya. Disitulah sekte Vermilion Bird Divine berada. Namun, saat dia hendak masuk, dia berhenti dan berbalik. Dia melihat 7 sinar cahaya mendekat dan berubah menjadi 7 orang. Di antara mereka ada 2 Vermilion Bird, 1 macan putih, dan 4 anggota Azure Dragon Divine Sect. Mereka semua adalah orang tua, dan tingkat kultivasi mereka tidak rendah. Mata Wang Lin tenang. Dia akrab dengan ketujuh dari mereka karena mereka semua adalah tetua yang terlibat dalam menyelamatkan Kaisar Ilahi Naga Azure. Ketika kedua tetua dari Vermilion Bird Divine Sect melihat Wang Lin, mereka merasa malu dan menghindari tatapan Wang Lin. Wang Lin, Azure Dragon Divine Sovereign mengundangmu. Orang yang berbicara adalah anggota dari Azure Dragon Divine Sect. Dia memandang Wang Lin dengan tatapan minta maaf. Dia tidak tahu mengapa Kaisar Ilahi melakukan semua perubahan ini, tetapi dia tidak memenuhi syarat untuk menghentikannya. Wang Lin perlahan bertanya, apakah orang-orang yang saya tinggalkan di Vermilion Bird Divine Sect aman? Setelah dia mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia langsung berspekulasi tentang masalah tersebut. Orang ini tidak memanggilnya Kaisar Ilahi.
Itu pasti karena Azure Dragon Divine Emperor telah mengatakan sesuatu, dan ada juga gelar Divine Sovereign yang aneh. Dikombinasikan dengan semua hal aneh yang dilihatnya, Wang Lin menjadi berhati-hati. Mereka semua aman. Orang yang menjawab Wang Lin adalah seorang tetua dari Vermilion Bird Divine Sect. Wang Lin memandang yang lebih tua dan ingat bahwa ini adalah orang yang menanyakan apa yang dia rencanakan setelah menjadi Kaisar Ilahi. Dia mengangguk tetapi tidak berbicara, lalu dia melangkah ke bintang yang terbakar. Anggota Sekte Azure Dragon Divine mengerutkan kening dan melangkah ke medan bintang yang terbakar. Tetua Azure Dragon Divine Sect berkata dengan nada berat saat dia mengejar Wang Lin ke medan bintang yang terbakar. Wang Lin, Azure Dragon Divine Sovereign ingin kamu menemuinya. Wang Lin mengabaikan yang lebih tua. Ketika dia memasuki medan bintang yang terbakar, perasaan ilahinya menyebar dengan bantuan nyala api. Dia menggunakan pembengkokan spasial untuk berpindah dengan cepat ke posisi berbeda, memungkinkan dia memindai seluruh medan bintang yang terbakar. Namun, dia tidak menemukan jejak Big Head dan teman-temannya. Ekspresi Wang Lin langsung menjadi suram. Dia berbalik dan dengan dingin menatap ketujuh tetua yang mengejarnya. Di mana mereka? Wang Lin menatap mereka bertujuh dan dengan cepat menjadi tenang. Dia tahu bahwa kemarahan tidak akan menyelesaikan masalah, dia harus tetap tenang. Wang Lin, penguasa ilahi ingin bertemu denganmu. Apakah kamu ingin aku mengatakannya untuk ketiga kalinya? Wang Lin perlahan berkata, tanpa aku, Azure Dragon Divine Sovereign akan tetap tersegel di alam surgawi hujan. Kamu, tetua dari Azure Dragon Divine Sect menatap Wang Lin, dan ekspresinya menjadi lebih suram. Jika bukan karena Kaisar Ilahi Burung Vermilion yang lama, Sekte Ilahi Naga Azure milikmu pasti sudah lama lenyap. Jika Azure Dragon Divine Sovereignmu ingin bertemu denganku, dia bisa datang ke sini. Wang Lin tidak akan keluar dari bintang yang terbakar ini. Api mengerikan di sini bisa meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Tetua dari Sekte Dewa Naga Azure tertawa marah, namun orang-orang di sekitarnya terdiam. Kaisar Ilahi Burung Vermilion mati demi 4 Sekte Ilahi. Orang tua ini sangat mengaguminya karena hal ini. Pada saat ini, sebuah kehampaan kuno muncul. Tampaknya mengandung kekuatan mantra. Ketika itu muncul, bahkan bintang yang terbakar pun tampak berhenti. Ekspresi ketujuh tetua segera menjadi serius. Mereka mundur beberapa langkah dan mengatupkan tangan secara serempak. Salam, penguasa ilahi. Potongan lampu hijau muncul di dunia dan mengembun dengan cepat. Api di sekitarnya sepertinya dipisahkan oleh sepasang tangan raksasa dan sebuah area terbuka muncul. Lampu hijau memadat menjadi penampakan Kaisar Ilahi Naga Azure di pembukaan ini. Dibandingkan dengan keadaan menyedihkan yang dia alami di alam surgawi hujan, Kaisar Ilahi Naga Azure dia seperti orang baru. Jubah hijaunya bersinar terang dan tangannya berada di belakang punggungnya. Tekanan yang mengejutkan menyebar dan menutupi area tersebut. Saya kira Anda telah kembali untuk mengembalikan harta karun suci. Kaisar Ilahi Naga Azure mengulurkan tangannya dan dengan tenang menatap Wang Lin. Tidak ada sedikit pun emosi di matanya, mereka benar-benar kedinginan. Di mana teman-temanku? Wang Lin mundur beberapa langkah dan menatap Kaisar Ilahi Naga Azure. Dia merasa seluruh tubuhnya akan roboh karena tekanan ini, tapi dia memaksa dirinya untuk menanggungnya. Kaisar Ilahi Naga Azure tersenyum, hanya saja senyuman ini sangat dingin. Saya tidak mempersulit mereka.
Semua orang luar dikirim ke sebuah planet di tepi 4 sekte ilahi. Aku bisa meninggalkan identitasku sebagai kaisar ilahi burung vermilion. Aku bisa memberimu harta suci. Aku bisa pergi dan tidak pernah kembali. Tapi aku akan mengambil satu hal. Wang Lin tidak pernah bermaksud menyimpan harta karun suci. Dia melambaikan tangan kanannya ke kehampaan dan kemudian sebuah batu putih terbakar muncul. Ada juga setetes darah suci di dalamnya. Bab 1125. Ji Qiong. Wang Lin dengan tenang berkata, saya ingin mengambil sisa-sisa kaisar ilahi yang lama. Kaisar ilahi naga biru diam-diam merenung sejenak. Rasa dingin di matanya sedikit berkurang tetapi segera kembali normal. Saya pikir dia lebih suka dimakamkan di 4 sekte ilahi. Kaisar ilahi burung vermilion yang lama menghabiskan hidupnya untuk 4 sekte ilahi. Sekarang dia sudah mati, dia berhak mendapatkan kebebasan. Aku akan membawanya pergi. Mata Wang Lin menunjukkan tatapan yang gigih saat dia melambaikan tangan kanannya dan batu putih itu terbang menuju Kaisar Ilahi Naga Azure. Azure Dragon Divine Sovereign dengan hati-hati melihat batu itu. Dia menghela nafas dan tidak lagi berbicara. Dia kemudian berbalik dan pergi, dan ketujuh tetua itu pergi bersamanya. Salah satu tetua Vermilion Bird Divine Sekte menoleh ke arah Wang Lin. Dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi Azure Dragon Divine Sovereign menatapnya, menyebabkan lelaki tua itu menghela nafas dan tidak berbicara. Wang Lin pergi bersama Kaisar Ilahi Tua, yang tubuhnya telah berubah menjadi batu. Dia meninggalkan 4 sekte ilahi dan melihat kepala besar dan teman-temannya menunggunya. 4 sekte ilahi tidak lagi memiliki hubungan apapun dengannya, tetapi penampilan tetua sekte ilahi burung vermilion telah membuat Wang Lin bertanya-tanya. Dia samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak dia ketahui. Ini karena Kaisar Ilahi Burung Vermilion yang lama juga memberinya jubah burung vermilion dan token yang dibentuk oleh roh burung vermilion. Azure Dragon Divine Sovereign tidak menyebutkannya sama sekali. Jika Anda mengatakan dia lupa, Wang Lin tidak akan mempercayainya. Juga, rahasia yang hanya diketahui oleh Kaisar Ilahi Burung Vermilion, rahasia yang menyebabkan perang antara 4 sekte ilahi dan alam kekosongan cemerlang, penguasa ilahi naga Azure tidak menanyakannya sama sekali. Setelah Wang Lin membawa semua orang pergi, Azure Dragon Divine Sovereign duduk di aula utama Azure Dragon Divine Sect. Dia tampak sangat lelah, dan 4 harta karun suci melayang di hadapannya. Namun, pandangannya tidak tertuju pada harta karun suci, melainkan di luar aula utama. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan menarik pandangannya. Dia menggumamkan beberapa kata yang tidak bisa didengar oleh orang lain selain dia. Setelah mengirim kepala besar dan teman-temannya ke alam surgawi hujan yang baru, dia tidak lagi merasa khawatir. Dia dengan tenang melayang di antara bintang-bintang dan kemudian matanya bersinar seperti bintang. Aura yang kuat mengelilingi Wang Lin. Dia sepenuhnya diselimuti oleh niat bertarung. Tuo Shen, sudah lebih dari 1000 tahun. Kamu dan aku harus bertarung pada akhirnya. Aura Wang Lin sangat mengerikan saat dia terbang melintasi bintang-bintang. Dia menggunakan spatial bending saat dia dengan cepat bergerak menuju planet Suzaku yang familiar. Di planet Suzaku, tidak banyak pembudidaya yang tersisa di planet ini. Mayoritas dari mereka telah pergi ke tanah dewa kuno. Setelah mereka masuk, mereka disingkirkan dari luar. Tidak ada yang tahu apakah para petani itu masih aman.
Tanah Dewa Kuno adalah celah spasial, jadi apapun yang terjadi di dalam tidak akan menyebabkan perubahan apapun di luar. Ruang di luar planet Suzaku berputar dan Wang Lin melangkah keluar. Melihat planet Suzaku dan para penggarap di sekitarnya, Wang Lin mengambil langkah lain. Saat dia muncul, dia berada di bulan planet Suzaku. Secara alami ada kultivator di sini, namun berkat tingkat kultivasi Wang Lin, tidak ada yang memperhatikannya. Wang Lin menemukan gunung dan menyembunyikan dirinya di dalam. Dia kemudian membuka ruangnya sendiri di dalam dan mengukir formasi di tanah. Ini adalah formasi surgawi King Lin yang dia pelajari ketika dia menyatu dengan King Lin. Itu bisa menyembunyikan semua jejaknya dan mencegah siapapun menemukannya. Setelah membentuk formasi, dia mengeluarkan beberapa batu giok langit dan menempatkannya pada formasi. Tangannya menunjuk ke antara alisnya dan sebagian dari jiwa asalnya terbang keluar. Jiwa, ambillah wujud. Tangan Wang Lin dengan cepat membentuk beberapa segel. Jiwa asal berubah menjadi asap hijau dan mengitarinya beberapa kali. Kemudian dikondensasi menjadi bentuk manusia. Bentuk tubuh. Wang Lin menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah. Sedikit sisa energi asal celestialnya dimasukkan ke dalam bagian jiwa asalnya ini. Jiwa asal segera bersinar merah dan beberapa batu di tanah bergetar seolah ditarik. Segera, bebatuan itu terbang ke dalam jiwa asal. Seolah-olah sebuah pusaran telah terbentuk di dalam gua, ketika potongan-potongan batu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju jiwa asal, dan perlahan-lahan mengeras. Setelah sekitar 7 menit, salinan Wang Lin muncul. Mantra surgawi formasi tubuh Kaisar Langit King Lin sangat nyata. Wang Lin menutup matanya. Bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia tidak bisa memastikan apakah jiwa asal di hadapannya itu asli atau palsu. Jika itu hanya terlihat seperti aslinya, itu tidak akan menjadi mantra surgawi King Lin. Selain tidak mungkin dibedakan dengan tubuh aslinya, ia juga memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuatan yang hampir sama dengan tubuh aslinya. Hanya saja, dengan jiwa asal Wang Lin, itu hanya bisa bertahan 10 hari. Setelah 10 hari, avatar ini akan runtuh. Kalaupun dibunuh, hanya akan melukai ringan tubuh aslinya dan tidak menimbulkan dampak yang terlalu besar. Pada saat yang sama, tubuh aslinya tidak dapat bergerak dalam 10 hari ini dan akan tertidur lelap. Itu sebabnya itu harus digunakan dengan formasi untuk menyembunyikan kehadirannya. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan celah pada ruang penyimpanannya terbuka. Mayat perempuan berwarna perak keluar dari celah. Dia tidak berbicara dan duduk di dalam formasi di sebelah Wang Lin. Formasi itu ada di sini untuk menyembunyikannya dan mayat perempuan ada di sini untuk menjaganya. Wang Lin merenung sedikit sebelum menetapkan beberapa batasan kuat, dan akhirnya dia merasa nyaman. Dia menutup matanya seolah-olah dia sudah mati dan bahkan napasnya perlahan terhenti. Bahkan detak jantungnya pun hilang dan dia seperti orang mati. Pada saat yang sama, saat nafas dan detak jantung Wang Lin berhenti, avatar yang terbuat dari batu perlahan membuka. Setelah menggerakkan tubuhnya sedikit, Wang Lin melihat tubuhnya di dalam formasi dan mayat wanita berwarna perak. Kemudian tubuhnya berkedip dan langsung meninggalkan gunung. Dia menggunakan spatial bending untuk melewati semua kultivator di luar planet Suzaku dan muncul kembali di planet Suzaku. Ketika Wang Lin melewati para penggarap di sekitar planet Suzaku, 4 orang membuka mata mereka seolah-olah mereka telah memperhatikan sesuatu, tetapi mereka tidak menghentikan Wang Lin.
Lagi pula, dalam beberapa hari terakhir ini, banyak monster tua nakal yang bergegas ke sini. Tak satu pun dari para penggarap yang memasuki tanah dewa kuno yang lebih mengenalnya selain Wang Lin. Setelah dia memasuki planet Suzaku, dia langsung menuju Laut Setan. Sepanjang perjalanan, dia tidak menggunakan teleportasi untuk segera sampai di sana, tapi menghabiskan waktu beradaptasi dengan tubuhnya. Hanya setelah dia benar-benar membiasakan diri barulah dia mempercepat. Sepanjang jalan, dia melewati bekas sekte pertarungan jahat dan formasi naga yang dibentuk oleh Gunung Berukir. Samar-samar dia melihat seorang wanita dengan cermat mempelajari setiap skala hanya untuk menghasilkan batu giok pelindung. Dia menatap naga dari 1000 tahun yang lalu meskipun lebih dari setengahnya rusak dan hanya sedikit menyerupai naga. Tidak ada lagi sekte di sini dan tempat itu benar-benar sunyi. Wang Lin menarik pandangannya dan menghilang. Dia melewati lebih dari separuh lautan setan dan tiba di pintu masuk tanah dewa kuno. Itu benar-benar sunyi dan tidak ada satupun kultivator di sini. Jelas sekali mereka semua telah memasuki tanah dewa kuno. Wang Lin menuju ke dalam pintu masuk tanpa ragu-ragu dan muncul dalam kehampaan. Saat dia masuk, bau darah yang kuat menghembusnya. Ada banyak batu yang mengambang di kehampaan, dan semuanya diwarnai merah darah. Ada banyak mayat mengambang di kehampaan. Ada kultivator dan binatang buas. Ada tubuh laba-laba biru setinggi 1000 kaki, ular piton raksasa setinggi 10.000 kaki, dan banyak binatang buas dengan berbagai ukuran. Bahkan ada seekor naga, tetapi tidak memiliki sayap, dan ada sekelompok serangga seukuran lengan. Masih ada fluktuasi energi asal yang tersisa di sini. Sudah jelas bahwa pertempuran hebat telah terjadi di tempat ini. Sebagian besar jenazah di sini terbakar, ada yang membeku, dan ada yang mengeluarkan nanah. Jelas sekali mereka diracun. Semakin jauh dia terbang, semakin banyak mayat, dan jumlah penyebab kematian semakin meningkat. Ada seekor ular piton raksasa yang tertusuk oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya yang tergeletak di atas sebongkah batu. Namun, matanya masih terbuka dan berisi tatapan tajam. Pada akhirnya, mustahil untuk melihat mayat secara keseluruhan, karena semuanya hanyalah anggota badan dan bagian tubuh yang patah. Bahkan Wang Lin, yang terbiasa dengan hidup dan mati, merasakan pupil matanya berkontraksi saat ini. Namun, dia tidak berhenti dan terus terbang menuju pintu masuk ke tingkat berikutnya. Saat dia terbang, aura dingin mengelilinginya. Wang Lin berhenti dan melihat ke kanan. Ada batu besar 10.000 kaki di sebelah kanannya. Ada banyak tubuh yang dimutilasi di atas batu itu, tubuh para pembudidaya dan binatang buas. Ada cahaya hitam yang mengelilingi tepi batu. Kecuali jika Anda memperhatikannya dengan cermat, mustahil untuk melihat cahaya hitam di kehampaan yang gelap ini. Ada seorang pria kekar berjongkok di bawah cahaya hitam. Hanya bagian atas tubuhnya yang telanjang dan ditutupi rambut hitam seolah dia orang biadab. Namun, jika Anda melihat kepalanya, tidak ada kultivator yang akan mengira itu adalah manusia. Ada lebih dari 10 cabang mencuat di lehernya dan ada kepala di ujung setiap cabang. Mereka semua sedang mengunyah. Krang, krang, suara ini sangat pelan dan mudah diabaikan. Namun, saat pandangan Wang Lin tertuju pada benda aneh ini, suaranya tiba-tiba menjadi lebih keras. Wang Lin akhirnya bisa melihat dengan jelas sumber suaranya. Kepala-kepala itu berebut binatang buas.
Sepertinya bahkan tulang-tulangnya pun dimakan. Ketika Wang Lin melihat pria kekar itu juga memperhatikan Wang Lin. Lebih dari 10 kepala perlahan bangkit dan menatap Wang Lin. Beberapa kepala mengeluarkan darah dari mulutnya, sementara beberapa masih mengunyah. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.